Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Saat ini adalah tahun ke-7 sebelum hijrah dan seakan-akan kita berada di Mekah. Saat ini Rasulullah SAW sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada baginda Rasul SAW yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah SAW berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang telah membuat Rasulullah SAW sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah SAW terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah SAW. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah SAW dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi SAW menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Kepada seorang ibu, beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku." Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah SAW. Sahabat dan pemegang rahasianya. Salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid. Sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu karena apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung itu dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah. Karena Rasulullah SAW menyintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah SAW. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Habasyah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah SAW kepada Usamah sedemikian besar. Sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka dan bercucuran darah, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk
mengelap darahnya, namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang menghisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkan dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi SAW menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau juga mencintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Dzi Yazin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah SAW menolak hadiahnya karena pada waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi SAW memakai jubah itu sesekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hilir mudik di antara anak-anak muda Muhajirin dan Ansar dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi SAW bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Satu dari anak-anak yang dipulangkan tersebut adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua mata yang berlinang air mata karena sedih tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah SAW. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi SAW bersama beberapa anak sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi sehingga Nabi SAW memperbolehkannya. Nabi SAW kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap teguh bersama Al-Abbas, paman Nabi SAW, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau, bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi SAW mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan. Melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Di hari Mut'ah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya Zaid bin Harithah. Padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal ini tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib. Sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berpegang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawahah. Sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berpegang di bawah panji Khalid bin Walid. Yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala karena bapaknya. Meninggalkan jasadnya yang suci di perbatasan bumi Syam, mengendarai kuda bapaknya, di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriyah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya.
Nabi SAW menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi SAW memerintahkan untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan itu sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah SAW sakit. Ketika sakit Rasulullah SAW semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah SAW. Usamah berkata, manakala sakit Nabi SAW semakin berat, aku menjenguknya bersama orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjukkan kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati. Dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Al-Khattab, dia yang sebelumnya duduk langsung bangkit. Dia mencengkam jenggot Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celakalah kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnul Khattab. Rasulullah SAW telah mengangkatnya menjadi panglima. Lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi aku mengganti orang yang telah diangkat Rasulullah SAW menjadi panglima. Umar Al-Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapat kemarahan dari Khalifah Rasulullah SAW karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglima yang masih muda, Khalifah Rasulullah SAW mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usamah berkendaraan. Maka Usamah berkata, wahai Khalifah Rasulullah SAW, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun. Dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usamah, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang-orang Romawi dari hati kaum muslimin. Membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usamah pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan
Tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Al-Faruq menetapkan gaji untuk Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dirimu." Akhirnya Abdullah pun menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Jika Umar bin Al-Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seseorang merasa heran terhadap sikapnya, dia berkata, "Rasulullah SAW telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah Ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah SAW dibanding dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Jazakumullah sahabat.